saya Maya Sharma. Baiklah, saya di sini akan menampilkan hasil karya saya dalam membantu pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber energi dan energi alternatif pada pembelajaran IPA kelas 4 SD atau MI. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang energi. Baiklah, pembahasan materi yang akan kita pelajari pada video kali ini yang pertama adalah pengertian energi, yang kedua adalah sumber-sumber energi, yang ketiga adalah perubahan energi, yang keempat adalah energi alternatif, dan yang terakhir adalah pemolehan energi alternatif. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian energi. Baiklah, sebelumnya apakah ada yang pernah dengar apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Contoh energi yang ada di sekitar kita ialah seperti energi cahaya yang berasal dari matahari, ada energi panas, energi gerak, dan ada energi bunyi. Nah, energi itu tidak dapat dilihat, tetapi bisa kita rasakan. Dan energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Energi berasal dari sumber energi. Apa yang maksud dengan sumber energi? Baiklah, berikut ini kita akan bahas apa itu sumber energi. Baiklah, sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang menghasilkan energi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber energi dan juga jenis-jenisnya. Nah, baiklah, sumber energi berdasarkan jenisnya dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bahan bakar fosil dan yang kedua adalah energi terbarukan. Sumber energi bahan bakar fosil adalah sumber energi yang diperoleh dari sisa-sisa organisme, sedangkan sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari sumber alamiah yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber energi bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil terdiri dari batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Batu bara terbentuk dari apa sih? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan batu bara terbentuk dari tumbuhan purba yang terkubur dalam lapisan tanah dan mengalami transformasi kimia selama bertahun-tahun menjadi lapisan batu bara. Dan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa organisme laut seperti alga mikrobis dan plankton yang terkubur di dasar laut dan terkena tekanan dan suhu tinggi. Baiklah, gas alam. Gas alam itu terbentuk dari apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan gas alam terbentuk dari campuran gas seperti metana dan etana yang terbentuk dari proses yang serupa dengan minyak bumi. Baiklah, contoh-contoh bahan bakar fosil yang dihasilkan adalah yang pertama, batu bara. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkitan listrik, pemanasan, dan alat industri seperti produksi baja dan semen. Sedangkan minyak bumi digunakan sebagai sumber bahan bakar dalam industri, transportasi, dan untuk pembangkitan listrik. Dan yang terakhir adalah gas alam. Gas alam digunakan sebagai sumber energi dalam industri, transformasi, dan juga sebagai bahan bakar domestik. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang energi terbarukan. Bahan energi terbarukan adalah yang pertama matahari, yang kedua air, yang ketiga angin, yang keempat adalah panas bumi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu bahan energi terbarukan. Yang pertama adalah matahari. Matahari dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik melalui kolektor. Kedua adalah air. Air yang mengalir atau turun dari ketinggian. Bendungan atau turbin yang mengalir dapat diubah menjadi energi air menjadi energi mekanik dan kemudian diubah menjadi energi listrik melalui generator. Yang ketiga adalah angin.
Angin dapat digunakan untuk menghasilkan listrik melalui generator dari gerakan udara yang menghasilkan tenaga kinetik melalui turbin angin atau kincir angin. Yang keempat adalah panas bumi. Energi panas yang dihasilkan oleh bumi di bawah permukaan ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkitan listrik, di mana uap panas atau air panas yang digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Baiklah, selanjutnya kita ke pembahasan materi yang ketiga adalah perubahan energi. Di sini ada yang tahu tidak perubahan energi itu apa? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan energi. Perubahan energi adalah ketika berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Contohnya adalah yang pertama, ketika angin memutar turbin pada mesin angin, energi gerak dari angin berubah menjadi energi listrik. Yang kedua adalah ketika api membakar kayu, energi kimia dalam kayu menjadi energi panas dan cahaya. Yang terakhir adalah ketika baterai digunakan untuk menghidupkan lampu, energi kimia dalam baterai berubah menjadi energi listrik. Baiklah, selanjutnya ke pembahasan materi yang keempat adalah energi alternatif. Apa sih energi alternatif itu? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil dan lebih ramah lingkungan. Contoh sumber energi alternatif seperti yang pertama, energi matahari. Panel surya dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dari sinar matahari. Yang kedua adalah energi angin. Mesin angin dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dari tenaga angin. Yang ketiga adalah energi air. Turbin air dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dari tenaga air. Yang terakhir adalah energi biomasa. Bahan organik seperti kayu, jerami, dan limbah dapat digunakan untuk menghasilkan listrik atau bahan bakar. Di bawah ini ada beberapa gambar tentang sumber energi alternatif. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan materi yang kelima, yaitu pemolehan energi alternatif. Apa sih pemolehan energi alternatif itu? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemolehan energi alternatif. Pemolehan energi alternatif dapat dihasilkan melalui beberapa proses yang berbeda-beda tergantung pada jenis energi yang dihasilkan. Yang pertama adalah energi matahari. Energi matahari dapat dihasilkan melalui panel surya yang mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Panel surya terdiri dari sel-sel fotovoltaik yang menangkap sinar matahari menjadi listrik dan menghasilkan arus listrik. Yang kedua adalah energi angin. Energi angin dapat dihasilkan melalui mesin angin yang mengubah tenaga angin menjadi listrik. Mesin angin memiliki turbin yang berputar oleh angin, dan gerakan turbin inilah yang menghasilkan energi kinetik yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Yang ketiga adalah energi air. Energi air dapat dihasilkan melalui turbin air yang mengubah tenaga air menjadi energi listrik. Turbin air ditempatkan di aliran air atau sungai, dan gerakan air inilah yang digunakan untuk memutar turbin yang menghasilkan energi kinetik.